Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak. Kau berikan kami kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami boleh bertemu lewat aplikasi Zoom pagi hari ini Bapak. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, berkati anakmu yang akan menyampaikan, bahkan hamba-Mu yang mendengarkan Tuhan. Tolong sehingga hamba-Mu boleh membimbing anakmu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan. Oke, shalom Bapak. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kitab Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi saya baca untuk kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Adapun tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, yaitu berbicara mengenai menjaga perkataan. Mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkataan kita itu berkuasa untuk membangkitkan seseorang. Dan perkataan kita itu berkuasa untuk melemahkan seseorang juga. Nah, jadi perkataan kita ini mengandung arti, dan arti itu arti apa yang akan kita sampaikan terhadap seseorang tersebut. Nah, kalau bagaimana dikatakan dengan perkataan yang membangkitkan seseorang. Contoh kecilnya seperti ini. Hari ini kamu terlihat rapi ya, pekerjaan kamu itu bagus ya, etika kamu berbicara itu bagus ya. Nah, dengan perkataan tersebut kita boleh membangun seseorang tersebut, sekalipun mungkin di dalam berbicara itu belum seperti yang kita harapkan atau belum seperti yang diharapkan, tapi dengan perkataan kita boleh membangkitkan seseorang tersebut. Seperti contohnya juga kita boleh melihat ada banyak orang muda boleh berhasil karena perkataan, misalnya. Nah, misalnya perkataan seorang ayah terhadap anaknya. Nah, kita itu orang yang tidak punya apa-apa, tapi kamu itu harus belajar lebih sungguh. Kamu itu harus sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah pekerjaanmu supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi orang yang berhasil. Itu adalah salah satu contoh untuk perkataan yang pakai Grab biasa aja maksudnya aja. Bagaimana? Sorry, teruskan. Bagaimana dengan perkataan yang melemahkan seseorang? Misalnya, kamu itu jelek, kamu itu bodoh, kamu itu tidak ada apa-apanya. Nah, secara tidak langsung kita sudah membunuh mental seseorang tersebut. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen seharusnya bisa menguasai perkataan kita. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita tidak kata-kata yang negatif, tidak kata-kata yang menghakimi, tidak kata-kata yang mengecewakan, bahkan tidak kata-kata yang mengungkapkan rasa kesal kita. Tapi perkataan yang kita sampaikan itu perkataan yang membangun. Ada 2 tips yang akan saya sampaikan kepada kita pagi hari ini untuk kita boleh menjaga perkataan kita. Yang pertama yaitu, apakah perkataan kita itu benar? Kita pikir dulu sebelum kita sampaikan perkataan kita itu. Kita mau lihat dulu, kita mau koreksi dulu dalam pribadi kita. Perkataan yang akan saya sampaikan ini nanti benar nggak? Benarkah
perkataan saya ini. Kita bisa melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita garis bawahi ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di sini kita mau belajar supaya kita tidak asal sembarangan ngomong, kita tidak sembarangan berkata-kata. Jadi kita pikirkan dulu, benar enggak adanya perkataan yang akan saya sampaikan ini? Kenapa terjadi banyak pertikaian, perseteruan, pemberontakan? Kenapa itu semua terjadi dari perkataan yang mungkin seseorang itu menyampaikan yang tidak betul pun adanya, tapi disampaikan itu ada. Kenapa bisa hoax langsung beredar dengan cepatnya? Kenapa? Karena ada perkataan yang melebih-lebihkan. Nah, jadi dari sini kita mau belajar, benar nggak perkataan itu? Kita mau misalnya nih ada sebuah pertikaian antara si A dengan si B. Kalaupun kita mengetahui kebenaran dari si A, jangan kita sepihak langsung mendengarkan itu saja. Kita berpikiran bahwasanya itu sudah benar. Ada baiknya kita harus mendengarkan dari si B juga. Jadi sehingga kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dalam berbicara itu, kalau kita mau menyampaikan kebenarannya itu, kita pikir dulu, itu sudah benar nggak? Ada nggak perkataan yang akan melebih-lebihkan? Ada nggak perkataan yang menggandakan? Nah, jadi di sini dikatakan, jadi perkataan apa yang seharusnya kita sampaikan? Ya, kita sampaikan firman Tuhan. Karena apa? Dalam firman Tuhan itu tidak akan ada perkataan yang menipu, tidak akan ada perkataan yang melebih-lebihkan. Nah, jadi di sini kita mau belajar bagaimana kita itu berkata-kata, bagaimana perkataan kita itu, perkataan yang kita akan sampaikan itu apakah itu benar adanya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga diminta supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kenapa? Karena dalam Alkitab Amsal juga dikatakan bahwasanya dalam banyak bicara itu akan ada pelanggaran. Nah, di sini kita mau lihat dulu, kita mau koreksi dalam diri kita dulu, perkataan yang kita akan sampaikan itu, atau berita yang akan kita sampaikan itu benar nggak? Betul nggak adanya seperti itu? Nah, poin yang kedua yaitu, membangun nggak perkataan kita itu? Perkataan kita itu yang akan kita keluarkan itu membangun seseorang nggak? Atau sebaliknya? Akan mematikan seseorang nggak? Membunuh mental seseorang nggak? Atau memotivasi seseorang itu apa tidak? Kita mau melihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, kita mau lihat ya, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Jadi orang bijak itu, orang Kristen itu, orang yang kenal Tuhan itu mengerti apa yang akan disampaikan, apa yang akan dikatakan. Nah, jadi kalau kita asal bicara, kita asal ngomong, kita menyampaikan sesuatu karena emosi, kita luapkan dengan perkataan kita. Nah, kita itu dipertanyakan, kita itu siapa? Karena jelas-jelas dikatakan bahwasanya orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ini tadi, orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, perkataan yang seperti ini tadi lah yang akan membunuh mental seseorang tersebut, yang akan menjatuhkan seseorang tersebut. Nah, kembali tadi, jadi perkataan yang seperti apa yang akan kita sampaikan? Ya udah, perkatakan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu tidak ada untuk mematikan seseorang, tidak ada untuk mengutuki seseorang. Firman Tuhan itu untuk membangkitkan seseorang, untuk menghidupkan seseorang.
Nah, jadi sadar kita tidak atau tidak kita sadari ya, bahwasanya dalam kehidupan keseharian kita ini kita banyak berbicara. Nah, tapi di dalam hal ini kita mau dituntut, bukan berarti kita tidak boleh bicara, tidak. Kita tetap bisa berbicara, tapi dalam firman ini menyampaikan, mengingatkan kepada setiap kita supaya apa? Supaya kita menyaring perkataan kita, supaya kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengutarakan perkataan kita tersebut. Kalau perkataan kita menyakiti seseorang, oke, bisa saja kita minta maaf, bisa. Kita bisa minta maaf terhadap seseorang tersebut. Tapi itu sudah meninggalkan bekas terhadap di hati seseorang tersebut. Misalnya, pagi ini kau itu jelek kali ya, kau itu nggak cocok di situ, nggak pas kau di situ. Misalnya perkataan. Nah, mungkin dalam hati kita, itu perkataan yang kita sampaikan itu pas untuk menegur seseorang tersebut. Tapi kita mau pikir bagaimana seseorang itu bisa menerima perkataan. Kan bisa kita sampaikan dengan nada yang lebih lembut. Misalnya, memang kamu itu pas di sini, tapi adalah baiknya kamu itu seperti ini. Kamu itu perbaharui lagi ya. Kamu buat lagi supaya lebih bagus. Daripada langsung kita ngomongkan dengan cetus, sama-sama dengan perkataan ya, dan sama-sama untuk menegur. Tapi ketika penyampaiannya itu ya kita buatlah yang lebih membungkus begitu ya, yang lebih sopan, sehingga apa? Sehingga orang yang kita tegur tersebut pun tadi, orang yang menerima perkataan kita itu pun tadi tidak merasa kecil hati, tidak merasa sakit hati. Ada ilustrasi begini ya Bapak Ibu, mungkin kita semua tahu ada sebuah paku, kita pakukan di sebuah dinding. Nah, ibaratnya paku tadilah perkataan kita ya kan Bapak Ibu. Tapi mungkin saja kita pikir, ya saya bisa cabut perkataan saya dengan ucapan minta maaf. Betul, kita ambil paku tadi, kita cabut. Memang pakunya sudah tercabut, tapi bagaimana dengan bekasnya? Akan tetap ada. Begitu juga dengan orang yang menerima perkataan kita itu. Sekalipun mungkin kita sudah minta maaf dan sudah dimaafkan sama orang tersebut, tapi bukan berarti dia memendam, bukan berarti dia ada rasa dendam, tidak. Tapi bekas omongan kita, bekas perkataan kita tadi sudah ada dalam hati mereka. Nah, jadi di sini dengan tegas firman Tuhan mengajarkan setiap kita supaya kita pikir dulu dalam berbicara, benar gak perkataan kita itu, membangun gak perkataan kita itu, membunuh mental seseorang gak perkataan kita itu. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan belajar mengaplikasikannya. Seperti dikatakan tadi di ayat pembuka, di ayat Kolose pasal yang keempat ayat ke-6, adalah perkataan kita itu penuh kasih. Kalau dikatakan penuh dengan kasih berarti tidak lagi untuk menyakiti orang, tidak lagi untuk melukai hati orang, tidak lagi untuk menjatuhkan seseorang, tetapi sebaliknya. Perkataan kita itu perkataan yang membangkitkan, perkataan itu perkataan yang menghidupkan, perkataan kita itu perkataan yang berkuasa. Nah, sama halnya juga dengan ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara, sebuah kaca. Kalau kaca itu sudah pecah, mau kita lem seperti apapun, mungkin dia bisa kita bentuk seperti semula, bentuknya, desainnya, tapi kaca tersebut sudah penuh dengan retak-retak, tidak lagi utuh seperti semula. Demikian juga perkataan yang kita sampaikan terhadap seseorang. Mungkin dalam pemikiran kita, sepele kok dalam berbicara, karena itu ya sudah menjadi yang kita lakukan setiap hari. Pagi-pagi kita berbicara, mau apa? Nah, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang suka menggamakannya akan memakan buahnya. Demikian juga firman Tuhan. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk kita, diri kita sendiri. Misalnya untuk diri kita sendiri. Perkataan apa yang kita sampaikan kepada pribadi kita? Kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu bijaksana, kamu itu pintar, kamu itu hebat, kamu sehat, kamu kuat. Kalau kita mengimani perkataan tersebut,
Itu akan terjadi kepada setiap kita. Karena apa? Perkataan kita berkuasa. Tapi kalau kita lemot, kita katakan kamu itu bodoh, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu jelek, dan kamu akan seperti ini, maka kita akan mematikan diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini menegur kita supaya kita menjaga perkataan kita, supaya kita menjadi berkat lewat perkataan kita terhadap orang lain. Jikalau memang menurut kita itu tidak perlu, tidak usah berbicara banyak. Jikalau memang itu menurut kita penting dan benar adanya, kita sampaikan kepada seseorang tersebut. Jadi perkataan apa sih yang harus kita katakan? Perkataan yang penting yang kita katakan yaitu perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Silakan Pak untuk memberikan komentar. Shalom. Oke, satu hal yang kecil sekali. Ingat tadi permulaan Kolose 4-6 itu kamu baca 2 kali ya, Rosida ya. Waktu pertama kali bacanya mungkin kamu nggak sadar tapi ada sedikit tambahan huruf H-nya di kata tahu itu ya. Ingat? Coba baca lagi tapi tahunya hanya diucapkan jelas. Yang kedua kali tahunya hanya jangan diucapkan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab terhadap orang. Nah, sekarang baca yang hanya yang jelas. Hendak kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab terhadap setiap orang. Jadi yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Salah. Enggak. Yang pertama yang benar. H itu tidak boleh diucapkan. Tahu nanti tahu tempe nanti. Tahu. Jadi yang pertama itu yang benar. Kamu baca pertama itu hanya jangan diucapkan. Kalau diucapkan nanti menjadi tahu tempe nanti. Ini kan tahu. Tahu ya. Oke, itu kecil aja. Tapi kamu biar sadar ya tentang hal itu ya. Nah, Rosida. Ya, Pak. Poin-poinmu itu terlalu banyak untuk satu khotbah pendek. Biasanya saya anjurkan kepada mahasiswa saya hanya 1 poin aja. 1 poin aja, 1 point speech. Ucapan atau khotbahnya itu hanya 1 poin aja. Nah, 1 poin itu kemudian dilihat, dipandang dari segala sudut sampai akhirnya jelas. Dan supaya jelas itu saya sudah ngomong berkali-kali, mungkin kamu juga sudah dengar, harus banyak dikasih contoh. Ingat nggak saya ngomong begitu? Harus kasih banyak contoh. Jadi pertama, misal kamu tadi tahu nggak bahwa perkataan kita itu membangun dan melemahkan? Kasih contoh, kata-kata yang membangun itu apa? Kata-kata yang melemahkan itu apa? Itu aja sudah bisa kamu kasih banyak contoh dan dengan segera jemaat akan tahu, oh ini yang dimaksudkan dengan Ibu Gembala ini. Kata-kata yang membangun ini seperti ini, sebaliknya kata-kata yang melemahkan seperti ini. Ya. Atau kalau kamu mau konsentrasi poin yang kedua. Poin yang kedua kamu beda antara kalau bicara itu harus koreksi dulu. Benar enggak? Benar atau salah? Lalu membangun atau enggak? Nah, itu kalau kita bicara itu kan sudah ada 4 ya. Benar, enggak benar. Terus membangun, tidak membangun. Jadi ada kata-kata yang benar, yang membangun itu tentunya baik ya. Tapi ada juga kata-kata yang benar tapi tidak membangun. Contohnya apa? Kata-kata benar tidak membangun. Misalkan orangnya itu, misalkan ini ada kerusuhan ya, anti Cina. Kamu ini orang Cina. Betul, dia itu orang Cina. Chinese. Tapi sesuai dengan ini lagi di anti Cinanya itu, orang Cina itu pulang sana ke Cina kamu. Kamu orang Cina. Betul. Pulang aja ke Cina. Tapi itu kata benar tapi tidak membangun.
anak kita itu jangkung. Kamu ini jangkung. Misalkan mendekati 2 meter begitu atau 1,80 begitu ya. Anak kita jangkung. Itu benar. Tapi tidak membangun. Di atas udara dingin atau kering. Hujan atau panas di atas. Ini kan untuk menggoda orang-orang yang tinggi itu, yang jangkung itu kan orang-orang menggoda dengan kata-kata, kalau bahasa Inggrisnya, how's the weather there? Gimana iklim di atas sana? Ini untuk menggodain orang-orang yang jangkung. Jadi memang jangkung benar. Tapi jelek ya. Jangkung tapi jelek. Jadi itu kata-kata benar tapi tidak membangun. Jadi ada kata-kata benar bisa membangun, bisa tidak membangun. Nah, yang tidak membangun itu tadi contoh yang tidak membangun. Kamu orang Cina, pulang saja ke tanah Cinamu. Itu benar tapi tidak membangun. Nah, kamu tadi contoh juga pagi ini kamu jelek ya. Kamu tadi ada kasih contoh itu ya. Nah, memang Rusida kamu kan orang Batak ya. Jadi kata-kata itu bisa tajam sekali buat kedengarannya buat orang Jawa ya. Kamu ini, saya tidak tahu, saya nggak bisa menirukan inimu apa nadanya. Tapi kalau orang Batak kan ngomong yang sama itu ya, pagi ini kamu jelek, pagi ini kamu jelek ya. Itu bisa benar, kamu belum mandi ya, masih jelek ya kamu ya. Sono. Itu benar, itu memang benar. Dia belum mandi, tapi tidak membangun. Mana Grace kok hilang videonya? Sebentar Pak, jaringnya nggak bagus. Ya, Oke. Nah, jadi benar itu bisa membangun atau tidak membangun. Tadi saya kasih contoh benar tapi tidak membangun. Kamu orang Cina, pulang sana ke Cina kamu. Itu benar tapi tidak membangun. Tapi benar yang membangun, anak mama pinter ya. Lihat ini, dapat 90 semua. Atau dapat A semua. Nah itu benar membangun. Jadi kebenaran bisa dipakai untuk membangun atau tidak membangun. Nah sekarang yang tidak benar, ngomong yang tidak benar juga bisa pakai untuk membangun dan bisa pakai untuk tidak membangun. Untuk yang tidak benar dan tidak membangun kan jelas ya. Tapi yang tidak benar tapi membangun, itu kita ngibul, kita bohong ya karena tidak benar ya. Contohnya apa? Anak mama kok cantik, anak mama cantik sekali pagi ini, tapi dalam hati kita itu bau kamu sekali, kamu bau sekali hari ini, belum mandi sana. Ya, anak mama pinter ya, cantik ya, sedangkan waktu dia pakai coba-coba listrik mamanya sampai belepotan sampai ke pipi-pipinya itu. Kita ngomongnya nggak benar dan tujuannya untuk menjelekkan dia. Jadi kasih banyak contoh ini. Apa kata-kata yang benar? Kamu kan menekankan kebenaran dan membangun atau tidak ya. Itu 2 poin itu disilang itu sudah bisa jadi 4 ya. Kalau ini benar membangun, tidak benar tidak membangun. Tapi juga bisa dibalik ya. Benar tidak membangun, tidak benar membangun. Tidak membenar, tidak benar, kita ngomongnya bohong, dusta, tapi berusaha untuk meningkatkan dia. Cantik ya kamu hari ini ya, cantik ya hari ini, walaupun masih belepotan ya, atau ini lipstiknya kelebihan daripada bibirnya. Anak kecil itu mencoba seperti pakai lipstik seperti mamanya yang belum tahu ya. Jadi kamu kasih banyak contoh. Dalam khotbah itu harus pasti kasih banyak contoh supaya jemaat itu sungguh-sungguh ngerti. Hadirin sungguh-sungguh ngerti. Oke, rasanya cukup itu ya.
Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa, walaupun saya khotbah setengah jam, itu 1 poin aja. Saya tekankan 1 poin aja. Saya kasih contoh ya. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu itu ada banyak macam yang perlu Dia tahu. Kehidupan kita, masa depan kita, masa lampau kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang tidak akan kita lakukan, kapan kita akan mati, kapan kita masih hidup nggak tahun ini. Allah Maha Tahu. Tapi contohnya banyak. Ya, kasih contoh ya. Jadi walaupun 1 point speech, sebetulnya hanya 1 poin aja, benar atau tidak benar, atau membangun atau tidak membangun, itu bisa kasih banyak contoh ya. Bisa dalam setengah jam khotbahkan 1 poin aja ya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak seperti tadi itu ya, membangun atau melemahkan, benar-benar atau membangun dan sebagainya. Jadi kurangi ya. Rosida ya. Oke, rasanya cukup. Saya Erik, misalkan mungkin Erik atau Agape mau kasih tambahan. Nggak ada saya, Pak. Oke. Saya nggak ada juga. Oke, berarti selesai, Pak ya. Saya mau tanya dulu. Rosida. Ya, Pak. Gimana panggilanmu untuk melayani di pedalaman Kalimantan, Borneo? Sejauh ini panggilan saya masih tetap dan masih tetap saya doakan, saya masih fokus ke sana enggak sampai bulan Juni ya Pak ya, mengikuti pelatihan. Nggak tahu itu Erik itu yang nanti akan tahu itu. Gimana Erik? Ya, seperti itu. Itu dari Kak Maya waktu itu. Jadi sampai bulan Juni ya? Itu nanti kan setelah itu kalau udah ikut dan ada kelasnya Bu Esther lagi, baru terbang setelah itu Pak, kata Pak David waktu itu juga. Jadi selama ini Malaban masih kosong terus ya? Enggak, Malaban nggak kosong Pak, ada Bu Eni. Ya, Bu Eni sama Malaban sama Ensunak ya? Eni ya? Iya, itu yang dua-duanya ditangani oleh Eni ya? Mm-mm. Kamu siap melayani orang yang enggak, Medan kan ramai sekali ya, Malaban kan dusun ya, siap? Bukan kota tapi dusun. Siap, Pak. Ya. Nah, kamu STC-nya jurusan apa atau jurusan apa? Kristen, Pak. Apa? Pendidikan agama Kristen. Pendidik PAK ya? Iya, Pak. PAK ya. 4 tahun ya? Iya, Pak. Nilai-nilainya bagus nggak? Rata-rata yang berapa? 3, berapa? IP? IPK-nya 3,35. Oh, cukup hanya sedengan aja ya. Nggak bisa sampai 3,8, 3,9 gitu enggak ya? 3,35. Oke, tapi kamu sungguh-sungguh senang ya ngajar ya. Nah, nanti sekolah di sana itu SD. Anak-anak kecil baru SD karena Malaban belum ada dan kepala daerahnya ingin ada sekolah supaya anak-anaknya tidak perlu jalan sejam 2 jam ke dusun berikutnya tiap pagi dan siangnya pulang sejam 2 jam juga. Jadi makanya mau diadakan sekolah di Malabannya. Nah, untuk itu tentunya butuh pimpinan kepala sekolahnya. Kamu siap ya? Sama anak-anak kecil siap ya? Melayani anak kecil ya. Sementara ini kamu melayani apa di gereja? Kedudukannya sebagai apa di gereja? Sebagai besarnya koordinator sekolah minggu, Pak. Sekolah minggu. Kamu banyak ngajar sekolah minggu. Tiap minggu ngajar sekolah minggu enggak? Tiap minggu enggak, Pak. Dalam seminggu itu 2 kali, Pak. Karena kan bergilir, Pak. Seminggu 2 atau kali? Sebulan? Oh, sebulan. Sebulan itu 2 kali sebulan. Tapi di sekarang itu pun kan Pak, saya berhadapan dengan anak-anak juga karena saya mengajar di playground, Pak. Di mana? Di tempat saya sekarang mengajar di Medan, saya itu mengajar anak-anak juga karena saya mengajar di playground, Pak. Playgroup maksudnya? Apa? Sekolah apa itu? Sekolah Kristen atau sekolah swasta atau sekolah negeri? Swasta. Apa? Swasta. Kok bisa? Jadi kamu nggak mengajar Kristen ya? Enggak, Pak. Nggak boleh ngajar Kristen gitu ya? Nggak boleh ya? Di situ enggak, karena itu umum kan Pak, dan banyak mayoritas dari agama Buddha.
Jadi Oh, sekolah Chinese. iya Pak. Oh, oke, agama budaya. Tapi kamu cocok ya dengan anak-anak, cocok ya. Cocok, Pak. Di gerejanya siapa kamu? Sekarang saya di JKI Pak, tapi sebelumnya saya di Brastagi waktu sekolah kuliah di Brastagi. Apa? Brastagi? Iya, Brastagi. GBI Light Spring Brastagi Pak, waktu masa kuliah. Tapi setelah saya tinggal di Medan dan bekerja di Medan, tidak bisa saya sesuaikan nanti waktu pelayanan dengan pekerjaan saya karena jaraknya cuma lumayan jauh kan Pak. Jadi saya memilih di Medan di JKI. DKI ya. Kamu Iya. tugasnya sebagai apa? Samping koordinator sekolah minggu? BL enggak? Singer enggak? Singar, iya Pak, Singar. Kaum muda, remaja enggak? Kalau di Komoda, remaja dan ibadah raya masih ikut dengan Singar Pak. Maksudnya apa? Masih ikut dengan singer? Maksudnya pelayanan saya itu masih hanya Singar. Di samping